warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama adalah murid-murid dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua yaitu murid dapat membedakan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Tujuan yang ketiga, murid dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi, anak-anak masih ingat atau tidak bunyi sila-sila Pancasila? Ya, Pancasila selalu kita ucapkan saat mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sedangkan Garuda Pancasila merupakan simbol dari negara Indonesia. Mari kita baca bersama-sama Pancasila pada teks berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Kedudukan Pancasila itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu nilai-nilai Pancasila merupakan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar berarti menjadi pedoman dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara dalam berbagai bidang. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama, contohnya yaitu menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan sila pertama yaitu tidak mensyukuri pemberian Tuhan. Sila kedua, contoh penerapannya yaitu menjenguk teman yang sakit. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua, yaitu membuli teman. Sila yang ketiga, contoh penerapannya yaitu tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Sila ketiga, perilaku yang tidak sesuai yaitu pilih kasih dalam bergaul terhadap sesama. Sila keempat, contoh penerapannya yaitu melakukan diskusi saat pemilihan ketua kelas. Perilaku yang tidak sesuai dengan sila keempat yaitu tidak mau bermusyawarah. Sila kelima, contoh penerapan sila kelima yaitu bergaya hidup hemat. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan sila kelima yaitu suka berhambur-hamburan. Nilai-nilai dalam Pancasila. Ada nilai keagamaan. Nilai keagamaan terkandung dalam sila pertama. Nilai kemanusiaan terkandung pada sila kedua. Nilai persatuan terkandung pada sila ketiga. Nilai kerakyatan terkandung pada sila keempat. Dan nilai keadilan ada pada sila kelima. Meskipun Pancasila memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan tetapi sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Memberikan contoh sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Bagaimana sih caranya? Nah, berikut ini adalah lambang sila pertama, yaitu bintang. Sila pertama Pancasila mengandung nilai ketuhanan. Dalam sila pertama ini, membahas tentang kehidupan beragama, yaitu saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Contohnya, mempercayai suatu agama, saling menghormati antar pemeluk agama, bersikap toleransi kepada teman yang berbeda agama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, dan saling bekerja sama antar umat beragama.
Sila yang kedua. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Dalam sila kedua ini membahas tentang pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia atau kepedulian terhadap sesama manusia. Contoh penerapan sila kedua yaitu membantu korban bencana alam, menjenguk teman yang sedang sakit, memberi santunan kepada orang miskin, tidak menghina orang yang cacat, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Sila ketiga. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai persatuan. Dalam sila ini membahas tentang sikap suka bekerja sama dengan orang lain, memiliki rasa cinta dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling bekerja sama antar teman, mengikuti upacara dengan khidmat, bergaul dengan siapa saja, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, dan menggunakan bahasa Indonesia. Sila keempat. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Dalam sila keempat membahas tentang sikap suka bermusyawarah atau berdiskusi untuk mengambil sebuah keputusan. Contohnya, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, mengikuti diskusi pemilihan ketua kelas, menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sila kelima. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan. Dalam sila kelima ini membahas tentang bersikap adil serta menghargai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu suka bekerja keras, suka berhemat, berperilaku adil terhadap sesama, tidak melanggar peraturan terkait kepentingan umum, dan juga tidak merusak fasilitas umum. Menentukan sila yang sesuai dengan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Semangat dalam bekerja termasuk sila keberapa ya? Ya, sila kelima. Ikut kerja bakti membersihkan sungai termasuk sila ketiga. Berkata jujur dalam setiap perkataan termasuk sila ke-1. Menghargai pendapat teman ketika berdiskusi termasuk sila ke-4. Berbagi makanan dengan teman ketika teman lupa membawa bekal dan uang saku termasuk sila ke-2. Selanjutnya, hidup hemat termasuk penerapan sila kelima. Mengumpulkan dana untuk korban bencana alam termasuk kepedulian, jadi sila ke-2. Menjaga kerukunan antar umat beragama termasuk penerapan sila pertama. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat termasuk sila ketiga. Dan mengikuti diskusi pemilihan ketua kelas termasuk penerapan sila ke-4. Alhamdulillah, materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah selesai. Semoga bermanfaat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.